Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Filan Sarel dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi IDS ini. Di sini pemodelan instruction detection, yaitu analis mekanisme pemilihan fitur. Deskripsi metodenya, langkah pertama yaitu pemrosesan data. Semua fitur dibuat numerik menggunakan one host encoding. Fitur diskalakan untuk menghindari fitur dengan nilai besar yang mungkin terlalu membebani hasil. Langkah kedua, pemilihan fitur. Hilangkan data yang berlebihan dan tidak relevan dengan memilih subset fitur relevan yang sepenuhnya mewakili masalah yang diberikan. Pemilihan fitur univariat dengan uji F-ANOVA. Ini menganalisis setiap fitur secara individual untuk menentukan kekuatan hubungan antara fitur dan label. Menggunakan metode second percentile atau scalene.feature_selection untuk memilih fitur berdasarkan persentil dari skor tertinggi. Ketika subset ini ditemukan, yaitu penghapusan fitur rekursif atau RFE diterapkan. Langkah keempat, bangun modelnya. Model pohon keputusan dibangun. Lalu langkah kelima, prediksi dan evaluasi atau validasi. Menggunakan data uji untuk membuat prediksi model. Beberapa skor dipertimbangkan seperti skor akurasi, ingatan, ukuran F, metrik, dan melakukan validasi silang 10 kali lipat. Yang pertama, kita import dulu library-nya. Di sini terdapat library Pandas, NumPy, SYS dan Scalene. Lalu kita running. Di sini sudah terlihat hasil dari running library-nya, dan ini telah berhasil kita running library dari project ini. Lalu kita load dataset. Sebelumnya datasetnya telah kami letakkan di folder di samping ini. Ada dua dataset, yaitu KDD test plus _2 dan KDD train plus _2 dengan format CSV. Di sini load dataset, attach the column name to the datasetnya. Di sini terdapat kolom names-nya atau nama kolomnya. Lalu kita running. Sini telah berhasil kita running, yaitu mengeluarkan output dimension of the training set sama dimension of the test set. Untuk memasukkan datasetnya, kita klik titik 3 ini, lalu salin jalur, lalu kopikan ke sini, dan akan muncul output seperti ini. Lalu contoh tampilan set data pelatihan. Di sini kita buat df.head 5. Jadi di sini kita memunculkan 5 row. Kita running. Lalu akan terlihat row-nya ada 5 buah. Lalu ringkasan statiknya kita running dari kode df.describe. Lalu akan muncul beberapa deskripsi dari ringkasan statiknya. Lalu selanjutnya distribusi label set pelatihan dan tes. Itu distribusi dari dataset sebelumnya. Itu di sini ada print label distribution training set. Lalu kita print lagi df label .value.count, lalu print. Lalu print lagi label distribution test set, lalu print lagi df test tanda kurung label .value_count. Lalu kita running.
sini akan memunculkan beberapa hasil outputnya seperti yang ada di gambar ini. Lalu lanjut ke langkah pertama, yaitu pemrosesan data. One hot encoding atau one of key digunakan untuk mengubah semua fitur kategorikal menjadi fitur binary. Persyaratan untuk one hot encoding yaitu input ke transformator ini harus berupa matriks bilangan bulat yang menunjukkan nilai yang diambil oleh fitur kategoris atau discrete. Outputnya akan menjadi matriks jarang di mana setiap kolom sesuai dengan satu nilai yang mungkin dari satu fitur. Diasumsikan bahwa fitur masukan mengambil nilai dalam rentang 0, n underscore nilai. Oleh karena itu, fitur terlebih dahulu perlu diubah dengan label encoder untuk mengubah setiap kategori menjadi angka. Identifikasi fitur kategoris. Ini kita melakukan identifikasi kategorinya, yaitu cetak training set. Lalu kita melakukan looping. Lalu selanjutnya print distribution of category in service. Lalu print lagi df service value count sort underscore value. Lalu kita coba running identifikasi fitur kategorisnya. Lalu hasil training setnya akan keluar seperti ini, yaitu fitur protocol type, service, flag, dan label yang memiliki beberapa kategorinya. Lalu di sini terdapat distribution of category service-nya, yaitu HTTP, private, domain, SMTP, dan FTP data. Lalu kita test set. Di sini memunculkan output test setnya, yaitu fitur terdapat 4 fitur, yaitu protocol type, service, flag, dan label. Kesimpulannya, perlu dibuat dummy untuk semua kategori karena distribusinya cukup merata. Total 3 ditambah 70 ditambah 11 sama dengan 84. Comparing the result so that the test set has fewer categories. Lalu label encoder, masukkan fitur kategoris ke dalam array numpy 2D-nya dengan menggunakan library from scalene.preprocessing. Importnya label encoder dan one hot encoder. Lalu kita jalankan label encodernya. Ini akan muncul beberapa tabel, yaitu ada TCP, UDP, dan TCP selebihnya di protokol type-nya. Lalu di service-nya ada FTP underscore data, order, private, HTTP. Lalu buat nama kolom, yaitu terdapat protokol type-nya, kolomnya service, flag, dan put together-nya. Lalu kita jalankan atau kita running. Sini akan muncul outputnya seperti di gambar ini. Lalu ubah fitur kategorikal menjadi angka menggunakan label encoder. Kita jalankan. Sini akan muncul seperti tabel, yaitu protokol type-nya dengan angka 1, 2, 1, 1, 1. Lalu encoding 1, one hot, encoding one hot encoder. Nah, kita jalankan. Terlihat bahwa outputnya memunculkan tabel 5 row dan 82 kolom. Lalu selanjutnya kita tambahkan 6 kategori yang hilang dari set ke set pengujian.
Kita running dan ini hasil outputnya. Lalu kita running kode berikutnya. Di sini terlihat hasilnya 22544,83. Bergabung dengan kerangka data kategorikal yang disandikan dengan kerangka data non kategoris. Di sini kita running saja kodenya untuk menghasilkan outputnya. Sudah terlihat ada dua hasil, yaitu 5579,121 dan 22544,122. Pisahkan dataset menjadi 4 kumpulan data untuk setiap kategori. Ganti nama setiap label. Lalu ganti kolom label dengan kolom label baru. Buat kumpulan data baru. Ini kita ambil label kolomnya dan kita ganti dengan label kolom yang baru. Lalu kita running kodenya. Di sini terlihat hasil dari outputnya. Lalu selanjutnya kita running tes lagi untuk langkah selanjutnya, kita menghasilkan outputnya apakah benar. Dan ini hasil dari data trend dan data test. Ini terdapat dimension trend, beberapa dimension trend, yaitu DOS, prop, R2L dan U2R. Di tes ada dimension DOS, prop, R2L dan U2R juga. Langkah kedua, penskalan fitur. Sini kita melakukan split data frame X dan Y. Lalu kita masukkan X ke data frame untuk mendapatkan fitur dari Y. Lalu kita jalankan kodenya. Sini sudah terlihat outputnya, output data-datanya. Lalu kita simpan daftar nama fitur untuk digunakan nanti. Jadi sama untuk setiap kategori. Jadi nama kolom dijatuhkan pada tab ini. Kita jalankan saja. Di sini kodenya berhasil. Lalu gunakan standar scalar untuk menskalakan kerangka data. Sini kita menggunakan scalar dengan import preprocessing. Lalu kita tes datanya dan berhasil. Lalu periksa apakah standar defisiasinya adalah 1. Di sini sudah berhasil. Lalu kita coba lagi untuk kode selanjutnya. Dan di sini berhasil. Untuk langkah 3 pemilihan fitur akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah, saya Bima Wardana. Saya ingin menjawab presentasi dari teman saya Muhammad Filan Syahril. Baiklah, selanjutnya langkah 3 yaitu pemilihan fitur. Yang pertama kita lakukan yaitu seleksi fitur univariate menggunakan ANOVA F-Test. Baiklah, seperti ini jika kita jalankan dan dia membentuk sebuah konstan. Dan selanjutnya kita mendapatkan fitur yang dipilih dari DOS. Seperti ini jika dijalankan hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu kita mendapatkan fitur yang dipilih dari prop. Sesudah kita mendapatkan yang dari DOS, kita melakukan yang dari prop. Baiklah, seperti ini jika di run. Selanjutnya yaitu fitur yang kita pilih, fitur yang dipilih menggunakan R2L. Seperti ini kelihatannya jika di run. Yang selanjutnya fitur yang dipilih menggunakan U2R.
Baiklah, selanjutnya itu ringkasan fitur yang dipilih oleh seleksi fitur univariate. Di sini fitur yang dipilih untuk DOS, fitur yang dipilih untuk DOS, fitur yang dipilih untuk R2L, fitur yang dipilih untuk U2R. Salah jelaskan nih. Oke, berarti tadi sampai sini kan? Tidak aja. Baiklah, selanjutnya itu ringkasan fitur yang dipilih oleh seleksi fitur univariate. Penulis menyatakan bahwa setelah mendapatkan jumlah fitur yang memadai selama proses pemilihan univariate, penghapusan fitur rekursif atau RFA dioperasikan dengan jumlah fitur yang dilewatkan sebagai parameter untuk mengidentifikasi fitur yang dipilih. Ini menyiratkan bahwa RFA hanya digunakan untuk mendapatkan fitur yang dipilih sebelumnya, tetapi juga untuk mendapatkan peringkat. Namun penggunaan RFA ini sangat berlebihan karena fitur yang dipilih dapat diperoleh dengan cara lain atau selesai dalam proyek ini. Orang juga tidak dapat mengatakan bahwa fitur tersebut dipilih oleh RFA karena tidak digunakan untuk ini. Namun kutipan tersebut juga dapat menyiratkan bahwa hanya nomor 13 dari pemilihan fitur univariate yang digunakan. RFA kemudian digunakan untuk pemilihan fitur mencoba menemukan 13 fitur terbaik. Dengan penggunaan RFA ini dapat dikatakan bahwa itu digunakan untuk pemilihan fitur. Namun penulis memperoleh jumlah fitur yang berbeda untuk setiap kategori serangan. 12 untuk DOS, 15 untuk prop, 13 untuk R2L, dan 11 untuk U2R. Ini menyimpulkan bahwa tidak jelas mekanisme apa yang digunakan untuk pemilihan fitur. Untuk melanjutkan penambangan data, opsi kedua dipertimbangkan karena ini menggunakan RFA. Mulai sekarang jumlah fitur untuk setiap kategori serangan adalah 13. Yang kedua yaitu penghapusan fitur rekursif untuk peringkat fitur atau opsi pertama. Dapatkan kepentingan dari yang dipilih sebelumnya. Baiklah, seperti ini penampakan jika gitaran dari langkah yang kedua yaitu penghapusan fitur rekursif untuk peringkat fitur. Di sini sudah nampak menghasilkan count. Dan selanjutnya yaitu penghapusan fitur rekursif. Pilih 13 fitur masing-masing dari 122. Opsi 2, dapatkan 13 fitur terbaik dari 122 dari RFA. Seperti inilah bentuk dari sintaksnya. Dan mungkin penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dimas Kurniawan. Mungkin untuk Dimas saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bima Wardana, yaitu di ringkasan fitur yang dipilih oleh RFA. Di sini sintak fitur-fiturnya. Selanjutnya langkah keempat yaitu bangun modelnya. Pengklarifikasi dilatih untuk semua fitur dan untuk fitur yang dikurangi untuk perbandingan nanti. Yang pertama, kita menggunakan model classifier itu sendiri disimpan dalam variabel CLF. Sintaknya seperti ini. Yang hasil outputnya itu decision tree classifier. Classified tidak ada, kriteria gini, max, depth tidak ada. Dan selanjutnya ada juga fitur fitur yang dipilih yaitu dengan hasil decision tree classifier, yaitu class weight-nya tidak ada, kriteria gini, max depth tidak ada, dan max fiturnya tidak ada, dan max left nodes-nya tidak ada.
kelima, prediksi dan evaluasi atau validasi. Menggunakan semua fitur di setiap kategorinya. Matriks kebingungan dari sintaknya yaitu CLF DOS predict X DOS test, yang hasil inputannya array 1, 1, 0 seterusnya sampai 0 dengan inputannya 64. Terus kita akan menggunakan CLF DOS predict probanya, yang itu kita akan membandingkan 10 angka, dan inilah inputan hasilnya. Nanti kita tolong matikan AC sama lampunya ya. Oh boleh. Ya. Tinggal ini aja lagi ya. Nanti potongnya dulu. Terus untuk mengujinya YPROB. Oke, ada oke. Siap. Untuk mengujinya YPROPED. Untuk mengujinya ada sintaknya yaitu YPROPRED CLF PROB predict X PROB test, yaitu dengan hasil predict aktualnya 0, inputannya 0 yaitu 2237. Apabila inputannya 2 akan menghasilkan 7374. R2L ini sama aja dengan yang mengujinya, karena hanya membedakan inputannya, hasil inputannya, yaitu aktualnya 0, hasilnya 9707. Dan UTR-nya itu menggunakan PD cross-tab Y2R test, Y2R pred, dan row names-nya actual attacks dan column names predict attack. Predict attacks-nya 0 sama 4, aktual 0 sama dengan 9703, sedangkan 4 sama dengan 60. Validasi silang, akurasi, presisi, recall atau F measuring. Dari sintaknya ini akan menghasilkan akurasi, presisi, ingat, dan F ukuran. Untuk mengujinya hasilnya akan beda dengan R2L juga. R2L ini akurasinya cross val score CLF R2L, sedangkan UTR-nya akurasinya, presisinya, ingat, F ukuran juga beda hasilnya. RF ICF untuk ilustrasi. Di sini kita akan menggunakan sintak matplotlib inline. Berikut diagram hasil sintak tersebut. Untuk diagram R2L-nya begini bentuknya. Sedangkan untuk diagram UTR-nya agak berbeda dengan R2L. Menggunakan 13 fitur untuk setiap kategori. Matriks kebingungan, yaitu kita menggunakan reduce test dataset untuk 13 fitur. Yes only fitur, describe rf equal name dos etc dengan hasil 9778 sampai 13. Untuk sintak dos pred2 nya
akan menghasilkan aktual attack-nya 0 sama dengan 9602 dan aktual satunya sama dengan 2625. Untuk menguji prop rate 2-nya akan menghasilkan 8709 dan 944. Sedangkan R2L-nya actual attack-nya 9649 dan 2560. Untuk UTR-nya hasil actual attack-nya 0 sama dengan 9706, sedangkan 4 sama dengan 52. Validasi silang akurasi presisi recall dan F measure-nya akurasinya sama dengan 0,9973 atau kurang lebih 0,00251, sedangkan presisinya 0,99679 lebih kurang 0,00468. Untuk sintap menguji akurasinya hasil akurasinya 0,99085 lebih kurang 0,00559. Sedangkan R2L-nya akan berbeda juga hasil akurasi, presisi, ingat, dan F ukurannya. UTR juga akan berbeda juga hasil akurasinya, yaitu 0,99652 lebih kurang 0,0039. Presisinya 0,87747 lebih kurang 0,15709. Untuk CV bertingkat sama dengan tetap sama. Untuk sintap Skyline Model Selection Import stratificalnya akurasinya yaitu 0,99732 atau lebih kurang 0,00251. Untuk akurasi cross fall score selanjutnya yaitu hasil akurasinya 0,99085 atau lebih kurang 0,00559. Selanjutnya CV 2, 5, 10, 30 dan 50 atau seterusnya. Untuk sintak DOS hasil akurasinya inilah hasil akurasi dari DOS. Selanjutnya prop hasil akurasinya akan berbeda juga sama DOS. Inilah hasil dari akurasi prop. Selanjutnya R2L. Berikut hasil dari akurasi R2L. Dan terakhir yaitu UTR. Dan inilah hasil dari UTR. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.